Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Marni, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya baik, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Dalam keadaan sehat walafiat. Baik Ibu Marni, di saat ini kita akan melaksanakan pra observasi. Tentunya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan di dalam pra observasi ini. Yang pertama itu juga kita akan membahas mengenai rubrik penilaian. Di sini di tahap awal ini saya ingin menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai kepada Ibu ketika saat melakukan coaching nanti. Saya akan mendiskusikan dulu terlebih dahulu rubrik penilaiannya, di mana nanti Ibu Marni akan menerapkan kompetensi coaching itu sendiri. Selain itu Ibu Marni juga akan melakukan alur percakapan dengan model alur Tirta, di mana dalam alur Tirta nanti Ibu Marni memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan bagaimana juga nantinya respon coach terhadap pertanyaan yang akan diutarakan oleh Ibu Marni. Selain itu juga Ibu Marni juga harus mengingat bahwa dalam coaching ini mempunyai prinsip di mana nanti juga akan jadi penilaian saya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, seperti itu. Jadi rubrik penilaian terlebih dahulu saya sudah sampaikan tadi. Kemudian ada mungkin 2 atau 3 pertanyaan berikutnya yang akan saya tanyakan kepada Ibu Marni terkait dengan persiapan nanti pada proses coaching nanti. Yang pertama itu Ya, Pak. sebelum proses coaching nanti, pertanyaan yang pertama itu, apakah Ibu Marni kompetensi yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan? Baik, terima kasih, Pak. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach itu sendiri. Oke. Selain itu, kompetensi mana yang secara spesifik yang nanti akan diobservasi kepada coach nanti? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya observasi, uh, yang yang saya itu adalah mendengarkan aktif, karena dengan mendengar aktif saya akan menjadi dalam hal hadir penuh, kemudian juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sendiri. Oke, berikutnya pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, yakni indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini seperti apa menurut Ibu Marni? Iya. Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi, kemudian dari permasalahan-permasalahan, kemudian dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami. Kemudian selain itu juga dia akan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu sendiri. Oke, seperti itu ya. Baik, mungkin cukup sekian dulu pertanyaan saya terkait persiapan Ibu Marni nanti melakukan coaching. Nantinya pertanyaan pasca supervisi, selanjutnya setelah observasi nanti akan saya tanyakan kembali. Silakan Ibu lanjutkan proses coachingnya. Terima kasih. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Marni. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, kabarnya baik.
Insya Allah tidak ada waktu Pak Oga. Dan jangan sungkan, ini Pak tidak mengganggu saya kok. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Sebelumnya jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu yang saya ajak kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, memang jumlah murid-murid saya ini mengerjakan tugas hanya sebagian tiap kelas. Begitu ya. Jadi menurut Pak Oga, yang Pak harapkan dari percakapan kita hari ini? Jadi memang saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang tentang antusias murid-murid yang ada di kelas saya ini itu, kira-kira bagaimana solusinya? Oh baik. Kira-kira selain harapan itu, apakah masih ada lain yang Bapak ingin dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Mungkin saya berharap akan mendapat solusi dari masalah saya ini. Oke. Oke, menurut Pak Oga, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Jadi kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu, yang pertama mungkin pembelajaran saya itu mungkin sepertinya sedikit, terus membosankan, terlalu monoton. Mungkin saya terlalu dominan untuk berbicara di depan murid-murid. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk mendapatkan atau aktif berbicara pada pembelajaran saya itu. Oh begitu Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran Bapak? Jadi menurut saya memang pembelajaran ini harus akan berpusat pada murid. Murid diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin ada ice breaking seperti itu ataupun game supaya mungkin pembelajarannya ini lebih menarik. Oke. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga mereka itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Itu juga mungkin kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Mungkin seperti itu. Kalau boleh saya tahu, Bapak menggunakan sumber belajar seperti apa saja yang di kelas? Saya itu biasa menggunakan tes yang ada di perpustakaan. Apakah ada sumber lain selain buku teks itu yang di perpustakaan, atau ada sumber lain yang bisa digunakan? Jadi saya pikir banyak ya Bu, sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini, yaitu seperti QuizJiz itu seperti itu. Nah, betul sekali Pak, saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, itu pasti akan membuat murid-murid Bapak antusias dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi sekarang? Jadi mungkin yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, bisnis. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya, mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa
tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya bentuk gambar, cerita, seperti itu. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Nah, Ya Bu, ya Bu. apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak itu? Jadi memang saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga mungkin murid-murid saya ini dapat menjalankan merdeka belajar. Saya akan membuat murid-murid saya ini senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya seperti itu. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung dengan rencana Bapak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Pak, sesuai dengan harapan Bapak. Amin, amin. Terima kasih Bu Marni atas waktunya dan semuanya lah, atas saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan, lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan baik untuk para murid kita nantinya. Ya, amin, amin, amin Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Oke, bagaimana tadi hasilnya Ibu Marni? Perasaannya? Alhamdulillah, hasilnya berjalan baik. Saya tadi sudah melaksanakan proses coaching bersama Pak Oga dan alhamdulillah beliau sudah mendapatkan berbagai macam solusinya dari masalah yang beliau hadapi. Wah, alhamdulillah ya. Tadi Ibu Marni sudah melakukan proses coaching dengan Pak Laode Oga. Sekarang di sesi pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu Marni lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Koci? Ya baik, terima kasih Pak Halid. Indikator ketercapaiannya pada coaching ini, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Itu seperti menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut itu di sini kita coach itu bisa menggali untuk menceritakan permasalahan yang dan bagaimana cara menemukan solusi-solusinya dari masalah yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Oke. Kemudian saat proses coaching tadi juga saya sudah mengobservasi dari hasil catatan saya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di pasca observasi kali ini. Yang pertama, saya melihat bahwa proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta yang tadi, yang ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawabnya. Kemudian konsep coachingnya juga sudah ada di dalam proses tadi, di mana terlihat tadi saya melihat Ibu Marni memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Koci, sehingga Koci juga merespon pertanyaan Ibu dengan baik. Oke, baik Ibu Marni, ini pertanyaan terakhir saya sebelum kita tutup sesi kita kali ini. Saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang barusan Ibu lakukan. Baik, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi kepada dalam proses coaching tadi. Itu yang akan saya lakukan. Oh, semoga setelah proses coaching ini hari ini, di proses coaching berikutnya dengan lebih memahami lagi alur Tirta, tadi pada proses coaching Ibu lakukan
Ibu Marni akan lebih sempurna lagi ke depannya. Terima kasih atas kesempatan waktunya hari ini. Semoga sukses selalu untuk Ibu Marni. Iya, sama-sama Pak Halil. Oke, saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.